Baik, ini sudah 10 lewat 5 menit ya, teman-teman. Kita akan segera mulai saja kuliah kita. Sudah ada 68 ini yang bergabung. Dan kita akan membahas pada minggu ini mengenai arsitektur early Christianity atau arsitektur Kristen awal ya. Nah, Kristen awal ini sebenarnya bukanlah yang bisa disejajarkan misalnya dengan ya seperti arsitektur Romawi atau Mesir kayak gitu ya. Tapi dia ini adalah sejaman dengan arsitektur Romawi. Cuman mungkin ada beberapa bagian khusus ya yang kemudian merupakan legasinya bagi masyarakat modern seperti kita sekarang gitu. Nanti kita akan lihat ada beberapa bagian yang berasal dari arsitektur Kristen awal ini yang masih diberlakukan hingga pada saat ini. Nah, bentar, ini masih ada yang mau bergabung nih. Ya, oke ya. Sudah kok malah turun jadi 60 orang. Nanti ada yang masih keluar masuk. Oke, nah ya teman-teman, jadi arsitektur Kristen awal itu dimulainya segera setelah tahun-tahun pertama dari abad ini ya, dari penanggalan Masehi. Nah, seperti teman-teman ketahui ada sekte baru gitu ya, orang-orang Kristen yang mulai mendatangkan masalah bagi otoritas Romawi. Kita udah belajar ini pada minggu-minggu kemarin gitu ya. Dan sekte Kristen ini adalah termasuk yang menolak untuk menjadikan kaisar itu sebagai salah satu dewa yang disembah dan hanya mengakui satu kalau sekarang sih kita bilangnya mengakui satu Tuhan gitu kan. Pada saat itu dia hanya dianggap mengakui satu dewa saja dan tidak mau kompromi dengan otoritas Roman. Nah, kaisar kemudian bertindak represif gitu ya pada orang-orang ini. Jadi mereka kemudian diburu, lalu kemudian ditangkapi gitu ya. Sebagian kemudian diumpankan masuk ke dalam satu show yang kejam ya seperti ini ya mungkin di Colosseum juga nih. Ya diadu dengan binatang atau diadu dengan sesama mereka gitu ya, dengan gladiator, menjadi bagian dari tontonan. Ada yang memang langsung juga dihukum mati gitu ya. Nah, jadi mereka diperlakukan dengan kejam, disalibkan, diumpankan ke binatang buas. Yang terkenal melakukan hal-hal seperti ini itu adalah Kaisar Nero gitu ya. Jadi Nero ini memang hedonistik dan brutal gitu ya. Mirip-mirip lah dengan gambaran yang teman-teman suka saksikan di mana itu, di film-film Hollywood gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Cuman mungkin yang di film Hollywood itu terlalu dibesar-besarkan juga dan seringnya memang nggak sesuai gitu ya, digambarkan sebagai orang yang kejam tapi bodoh gitu. Saya suka ketawa lihat beberapa film yang menggambarkannya dengan cara seperti itu gitu ya. Pada prinsipnya sih pemimpin negara besar seperti Romawi itu tidak mungkin bodoh kan kayak gitu ya. Dan ya kalau gemar bersenang-senang dan hedonistik sih mungkin saja iya gitu. Nah, ada satu hal yang menarik di era Romawi itu, era Kristen awal ini juga. Jadi Kaisar Nero itu dia menemukan bahwa ibu kota ini agak sulit untuk diatur gitu ya. Sama seperti misalkan kayak Bandung ini, kita mau membuat hal yang baru tapi kemudian terkendala pastinya dengan ya kotanya sudah terbentuk terlebih dahulu kan, sehingga kita harus mengatur orang-orangnya
mengarrange orang-orangnya, memindahkan, kemudian membuat satu fungsi baru kayak gitu ya. Nah itu kan takes time gitu loh. Dan pasti ada penolakan, orang minta ganti rugi dan segala macam gitu ya. Nah Nero ini ketemu satu ide yang genius gitu. Jadi dia bakar kotanya, diam-diam gitu. Bakar, dan kebakarannya besar gitu ya, masif kotanya sampai luluh lantak. Lalu kemudian dia bangun dari awal, itu kan jauh lebih memudahkan ya. Nah, tapi kemudian ada yang harus dijadikan kambing hitam kan, dia bakar, nggak mungkin kemudian dia ngaku kan kayak gitu. Nah, kemudian kesalahan itu sekalian aja ditimpakan kepada sekte yang baru ini. Gitu. Jadi ini makin mengakibatkan orang Kristen pada saat itu dikejar-kejar oleh tentara dan otoritas, gitu ya. Dan perlakuan yang kejam, pengejaran, pembunuhan, hukuman mati, kayak gitu. Ini kemudian menimbulkan satu masyarakat yang ketakutan, kayak gitu ya. Ketakutan, flat, mereka lari, gitu, mencari tempat yang dianggap aman, dimanapun tempat itu, gitu ya. Tapi mau lari kemana? Kan masalahnya adalah Roman ini, ya, orang-orang Romawi ini adalah penguasa dunia, jadi kamu mau lari ke ujung dunia juga ya ketemu dengan Romawi lagi kan kayak gitu. Ya, nah, oke. Ya, jadi salah satu tempat pelarian yang paling memungkinkan itu adalah katakom. Suka dituliskan katakombe gitu kan, katakom. Katakom ini adalah kuburan bawah tanah, ya, dengan berbagai ruang pertemuan di dalamnya gitu ya. Ada relung-relung yang dipakai untuk menyimpan jenazah gitu. Jadi kira-kira kalau teman-teman lihat seperti yang di gambar ini ya, di gambar seperti ini. Nah, ada pintu untuk turunannya dari atas gitu. Ini turun lewat sini, dan kemudian ini ada lorong-lorong di dalamnya gitu ya, dan ini adalah relung-relung yang dipakai untuk menyimpan jenazah gitu. Nanti ini multi-story di dalam tanah, jadi ini bisa turun lagi ya, kemudian ke sini gitu ya. Nah, bagian ini juga merupakan lorong yang berisi relung-relung untuk menyimpan jenazah. Ada beberapa bagian tertentu yang cukup luas gitu ya, cukup luas. Ini biasanya dipergunakan untuk satu upacara kayak gitu, ya, upacara untuk mendoakan orang mati kayak gitu ya. Nah, banyak katakom seperti ini yang dibangun di sekitar Romawi pada hari-hari itu. Gitu. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana orang Romawi pada kebudayaan mereka treat gitu ya, sobat, saudara, sahabat, keluarga mereka yang kemudian meninggal. Kalau teman-teman lihat ya, makam-makam itu bentuknya tuh seperti ini. Nah, dalam perkembangannya kan biasanya makam itu diurusi oleh satu generasi setelah dia gitu ya. Setelah orang yang meninggal ini, satu generasi yang setelah dia yang taking care makamnya gitu. Tapi umumnya setelah lewat 2 generasi, jadi misalnya gini, yang meninggal ini diurus oleh anaknya. Tapi kemudian ketika anaknya meninggal, anaknya diurusin oleh cucunya kan kayak gitu. Nah, si yang kakek itu kan menjadi terlupakan gitu ya, atau mungkin kakek buyutnya gitu loh. Dan lama-lama banyak yang terlupakan di sini. Terus ada satu lagi bahwa katakom ini lama-lama penuh kan kayak gitu ya. Nah, ketika dia penuh, itu sudah generasi keberapa gitu ya, itu kan kemudian di-seal, ditutup. Nah, ketika ditutup, ya, dia ini kemudian menjadi terlupakan gitu. Jadi ada banyak sekali ternyata katakom ini yang kemudian
dilupakan orang karena berasal dari berbagai generasi sebelumnya, gitu kan. Nah, katakom-katakom yang terlupakan itulah yang kemudian dipakai untuk menjadi tempat-tempat pelarian dari orang-orang yang diburu tadi itu. Oke ya. Dan orang-orang Romawi tidak tahu kalau di situ menjadi tempat pelarian. Atau kalaupun tahu, siapa yang mau nyari orang ke tempat orang mati kan, kayak gitu ya. Kalian pasti juga kalau enggak karena pergi berziarah gitu ya, ke ya, katakanlah ke tempatnya keluarga kayak gitu, ke makam keluarga gitu, ngapain kita pergi ke makam gitu. Jadi makam itu adalah tempat terakhir yang akan kita datangi gitu ya. Kalaupun kita mau ngejar orang, memburu orang gitu, itu tetap adalah tempat terakhir di mana kita akan nyari orang di situ gitu loh. Siapa yang mau nyari orang ke kuburan? Nah, justru karena kayak begitulah, maka dia tuh jadi tempat yang aman gitu kan. Nah, orang-orang yang diburu oleh Nero ini kemudian memanfaatkan tempat-tempat katakom yang terlupakan ini untuk beraktivitas di dalamnya tanpa tercium oleh otoritas Romawi. Lambat laun yang tadinya hanya berupa pertemuan-pertemuan gelap itu menjadi ke pertemuan-pertemuan yang keseharian, mereka jadi tinggal di situ gitu, menyesuaikan diri dengan keadaannya ya, yang gelap, kurang oksigen gitu ya. Mereka berasimilasi di situ, bahkan sampai kepada taraf menciptakan living space gitu, bayangkan. Jadi itu adalah cikal bakal dari arsitektur bawah tanah yang ada living space-nya gitu ya. Dan ini yang pertama gitu. Sepanjang sejarah. Ya, arsitektur bawah tanah bukan ini yang pertama, tapi yang dijadikan tempat tinggal orang beranak pinak di situ gitu ya. Itu di arsitektur early Christianity ini. Oke ya. Nah, arsitektur di bawah tanah inilah yang nantinya kemudian menjadi legasinya dia kepada arsitektur di dunia modern gitu ya. Sekarang kan kalian sudah familiar dengan basement kayak gitu ya. Dan basement itu memang zaman sekarang banyak juga yang sifatnya hanya untuk utility gitu ya, untuk sarana utilitas. Cuman kan kita bisa lihat, kita punya misalnya kayak di gedung arsitektur, gedung arsitektur sih, gedung smart buildingnya Unicom tempat kita menuntut ilmu ini ya. Di basementnya itu kan juga ada fungsi kayak kantin kayak gitu ya. Ada kemudian fungsi doa juga seperti musola kayak gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang tidak umum kan untuk ada di basement gitu loh. Nah, awalnya ini dibuat umum ketika di era early Christianity ini, gitu loh, ya. Jadi itu yang membuat orang-orang di Romawi ini, para pelarian ini juga menjadi aman gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar bawah nih ya, teman-teman lihat di sini, ya, si katakom ini kan tidak terlihat dari permukaan ini ya, dari permukaan tanah, ya, di sini nggak terlihat kan, hanya ada pintunya ini. Betul ya. Nah, living space-nya itu ada di bawah ini. Oke. Ya. Nah, sini living space-nya. Kalau pintunya ini ya bisa disamarkan, artinya apa? Kasih tumbuhan merambat atau apa gitu ya, terus kemudian ditimbun beberapa bagian. Kalau bagian akses utamanya ini bisa disamarkan, ya, maka seluruh aktivitas atau apapun itu ya, artefak di bawahnya itu akan benar-benar terlindung. Bahkan dicari juga nggak akan ketemu, gitu kan? Ini benar-benar adalah satu living space yang benar-benar sifatnya tersembunyi, gitu ya. Nah, bukan tersembunyinya itu yang menjadi legasinya dia untuk arsitektur kita di masa modern, ya, tapi bagaimana orang kemudian bisa ya beraktivitas di ruang-ruang bawah tanah. Karena ruang-ruang bawah tanah itu dan kemudian relung-relungnya semua itu kemudian dimodifikasi gitu ya menjadi ruang-ruang pertemuan lah,
ruang ibadah lah, gitu ya, hingga lambat laun ruang-ruang ini dipakai untuk tinggal yang menetap. Orang beranak pinak di bawah situ gitu loh, ya. Nah, karena dia juga jumlahnya cukup banyak dan semakin banyak lagi orang yang melakukan hal sama, budaya ini kemudian bertahan hingga beratus tahun gitu. Jadi bahkan ketika keadaan sudah aman pun, ya mereka masih tinggal di situ. Nah, ada lagi yang fenomena yang menarik, ya. Jadi yang namanya makam-makam ini tadinya kan ada di outside town gitu ya, ada di luar kota gitu. Tapi kan kota meluas. Tadinya dia ada di luar tembok kota, lama-lama tahu-tahu dia juga ada di dalam kota gitu loh, karena kotanya meluas. Ya kayak di Bandung aja, Buah Batu itu dulu apaan sih? Ya, zaman papa saya masih mahasiswa itu kebayang tuh Buah Batu tuh adanya, jauh banget. Ya, sekarang tell you aja ada di tempat yang lebih jauh lagi daripada di Buah Batu gitu loh. Di Buah Batu aja sudah mengurban. Nah, kejadian sama dengan di Romawi ini gitu ya. Jadi yang tadinya dia ada di luar, terus ternyata dia tuh jadi ada di dalam kota gitu. Sehingga ada satu masa di mana mereka tidak perlu lagi bersembunyi gitu ya. Yang akses yang tadi itu, yang ini itu dibuka. Ya, dibuka aja gitu. Sehingga kemudian kehidupan bawah tanah itu kemudian menjadi sesuatu yang solid dan berterima di masyarakat. Ya. Tapi ini ada akibat buruknya juga gitu. Nah, karena dia terlalu banyak, ya, ada banyak sekali kota-kota bukan cuma di Rome ya, tapi Romawi ini kan teman-teman udah lihat di minggu kemarin ya, itu kan daerahnya itu kan luas banget tuh, meliputi hampir seluruh Eropa dan kemudian Afrika dan kemudian Asia Minor juga jadi bagian dari dia kan gitu ya. Artinya apa? Artinya sebagian terbesar kota-kota urban di Eropa masa itu ada katakomnya. Gitu. Nah, katakom ini kan berarti ada bolongan di bawah tanah gitu ya, kalau kita lihat nih. Ini kan ada bolongan di bawah tanah. Kalau teman-teman mau mendirikan fondasi untuk mendirikan bangunan di bagian atas di sini, ya, misalnya gini nih, dirikan bangunan di sini gitu ya. Gitu. Coba bayangkan, fondasinya kan akan bertumpu di sini nih. Oke ya, saya gambarin nih kayak gini. Terus saya gambarinnya pakai warna yang lain kali ya. Bisa nggak digantinya warnanya nih? Nah, dari yang ada, nah, gitu ya. Nah, seperti ini kan fondasinya. Kalian bisa bayangkan, fondasinya bertumpu di sini, sementara di bawahnya ini kopong, gitu loh. Ya, apa yang akan terjadi kalau misalkan kita membangun satu gedung yang besar gitu ya, gedung yang high rise di sini misalnya, nah, seperti ini, ya, fondasinya digali, nah, seperti ini, lalu kemudian tahu-tahu di bawahnya ada katakom. Apa yang akan terjadi? Pasti runtuh ya. Iya. Nah, oleh sebab itu makanya ya oke. Beberapa kota di Eropa sampai hari ini itu di downtown-nya itu mereka tidak pernah mengizinkan untuk dibangun gedung yang berat. Jadi kalau teman-teman mau cari high rise yang benar-benar high gitu ya, cari di New York, cari di Chicago gitu, tapi tidak mungkin cari di Paris, London, enggak. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan bahwa di bagian bawah itu rapuh tanahnya, gitu ya. Tidak mustahil bahwa masih ada juga katakom yang belum ditemukan, dan memang pasti banyak banget kan gitu ya. Berarti kan adalah style pemakaman orang di masa lalu. Semua orang dimakamkan dengan cara seperti itu, ya berarti satu kota itu penuh dengan dengan katakom kayak begitu. Jadi akhirnya coba kalau lihat kota-kota yang maju di Eropa itu ada beda style dengan misalnya kayak di New York gitu ya, dengan Chicago di Amerika Serikat gitu. Kalau yang di Eropa itu biasanya gedung yang tinggi bukan di downtown-nya, bukan di pusat kotanya persis gitu loh. Jadi kalau kamu lihat Bandung gitu ya, maka yang seperti Menara BRI itu nggak bakalan ada gitu. Dan seperti Menara Mayapada itu nggak bakalan ada karena dikhawatirkan tanahnya nggak terlalu stabil gitu kan. Oke ya.
Nah, basement purbakala ini difungsikan hampir selama 300 tahun gitu loh, sebagai living space. Ya. Artinya apa? Artinya sepanjang 300 tahun itu juga mereka menempati katakom-katakom yang sudah dibuat pada masa sebelumnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa banyaknya katakom itu. Ya, karena ya kalau kita bicara jumlah gitu ya, sekte yang ini kan perkembangannya sangat pesat gitu. Sampai sampai pada akhirnya kaisarnya sendiri yang menyatakan bergabung kan kayak gitu. Ya, jadi jumlahnya itu masif dan pada akhirnya dia membutuhkan living space dalam jumlahnya juga besar gitu kan. Jadi bayangkan pasti banyak banget katakom seperti ini gitu ya. Dan yang mengagumkan lagi bagaimana mereka kemudian beradaptasi dengan segala kesukaran tinggal di bawah tanah itu. Jadi misalnya pencahayaan minim, oksigen nggak ada gitu ya. Dan ya lingkungan yang teror gitu ya. Bayangkan hidup bersama-sama dengan jenazah gitu ya. Ini kan yang kayak gini nih, ya yang nah ini isinya jenazah semua. Sekarang aja udah beberapa bagian dikosongkan gitu ya. Itu jenazah semua. Relung-relung yang isinya tuh mayat kayak gitu loh. Kebayang ya kita tinggal di tempat kayak begitu. Nah, justru itu menjadikan mereka aman gitu. Karena pasukan Romawi satu nggak kepikiran juga, yang kedua malas gitu ya, enggan untuk mencari orang mati di tempatnya orang mati kayak gitu. Jadi ya sudah sekalian mereka dianggap udah mati aja. Ya kan? Katakom kan untuk orang mati. Gitu ya. Nah baru setelah Konstantin menerbitkan di Edict of Milan tahun 313 itu, ini bisa berakhir, gitu ya. Karena di Edict of Milan itu kan kemudian menghapuskan persekusinya, gitu ya, bahkan mengembalikan hak-haknya orang-orang ini sebagai warga negara, ya. Tapi itu 300 tahun kemudian loh. Bayangkan persekusi 300 tahun itu kan sama dengan kalau kayak kita dijajah Belanda selama 300-an tahun juga gitu ya, 350 tahun, kira-kira seperti itulah. Gitu. Nah, pada tahun 313 Masehi di Edict of Milan dari Konstantin ini menghentikan tindakan-tindakan represif terhadap orang-orang Kristen itu, mengembalikan hak-haknya gitu ya. Nah, kisah selanjutnya itu adalah yang minggu kemarin itu, yang teman-teman lihat apa namanya, Konstantin kemudian berdamai dengan Kekristenan, dia memeluk Kristen meskipun orang bilang bahwa dia itu pragmatis gitu ya. Dia memeluk agama Kristen itu bukan hanya karena dia percaya, tapi karena itu meredakan konflik yang terjadi di Romawi. Kalau kita ingat, Konstantin ini kebanyakan PR gitu loh. Ya, jadi intrik dari dalam negeri satu, ya, terus kemudian serbuan dari bangsa barbar dua, gitu ya, konflik dengan orang Kristen gitu ya. Kalau dia embrace ya, si Kristen ini, minimal PR-nya dia tinggal 2/3 kan kayak gitu. Apalagi terus kemudian dia pindahin aja sekalian ibu kotanya ke Konstantinopel, dia bikin Konstantinopel, ibu kotanya dia pindah ke Turki sekarang, selesai masalah, ya. Nah, jadi dia melakukan satu kebijakan yang harusnya sudah dipikirkan oleh zaman Nero gitu ya. Tapi Nero itu kan terlalu hedonis gitu ya, dan kemudian hobinya memang pada hal-hal yang kontroversial kayak gitu, sehingga Nero nggak kepikiran, bahkan Marcus Aurelius juga nggak kepikiran untuk bikin kayak begitu. Baru Konstantin. Nah, setelah Konstantin kan stabil, jadi Konstantinnya nggak salah, bener dia. Oke, ya kita coba hentikan dulu yang ini ya. Nah, kita lihat satu
tampilan yang mungkin bisa memberikan gambaran sama kita tentang katakom ini. Saya coba tampilkan dulu ya. Oke. Little early Christian history. We're heading outside the city for a look at the catacombs. Rome's ancient wall stretches 11 miles. It protected the city until Italy was united in 1870. From gates like this, grand roads fanned out to connect the city with its empire. The Appian Way, Rome's gateway to the east, is fun to explore on a rented bike. It was the grandest and fastest road yet, the wonder of its day. Very straight, as Roman engineers were fond of designing, it stretched 400 miles to Naples and then on to Brindisi, from where Roman ships sailed to Greece and Egypt. These are the original stones. Tombs of ancient bigshots lined the Appian Way like billboards. While pagans didn't enjoy the promise of salvation, those who could afford it purchased a kind of immortality by building themselves big and glitzy memorials. These line the main roads out of town. Judging by their elegant togas, these brothers were from a fine family. This is the mausoleum of Cecilia Metalla, whose father-in-law was extremely wealthy. While it dates from the 1st century BC, we still remember her to this day. So apparently, the investment paid off. But of course, early Christians didn't have that kind of money, so they buried their dead in mass underground necropoli, or catacombs, dug beneath the property of the few fellow Christians who did own land. These catacombs are scattered all around the city just outside the walls, and several are open to the public. The tomb-lined tunnels of the catacombs stretch for miles and are many layers deep. Many of the first Christians buried here were later recognized as martyrs and saints. Others then carved out niches nearby to bury their loved ones close to these early Christian heroes. By the Middle Ages, the catacombs were abandoned and forgotten. Centuries later, they were rediscovered. Romantic age tourists on the Grand Tour visited by candlelight, and legends grew about Christians hiding out to escape persecution. But the catacombs were not hideouts. They were simply budget underground cemeteries. Further along the Appian Way is Rome's Aqueduct Park, offering a chance to see how the ancient city got its water. With its 1 million people, Rome needed lots of water. These ingenious aqueducts carried a steady stream from distant mountains into the city. And they still seem to gallop, as they did 2,000 years ago, into Rome. These aqueducts were the Achilles heel of Rome. If you wanted to bring down the city, all you had to do was take down one of the arches. In fact, in the 6th century, the barbarians did just that. Without water, Rome basically shriveled up. Today, the park's a favorite with locals for walking the dog or burning off some of that pasta. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi ada beberapa tampilan mengenai katakom, ya, dan juga ada tentang aqueduct. Minggu kemarin kita sudah sempat bahas pintas ya mengenai aqueduct ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, arsitektur Kristen awal itu tidak hanya katakom, teman-teman, tapi ada juga hal-hal yang lain, gitu ya. Kadang yang menarik dari arsitektur itu adalah kita berbicara mengenai rumahnya bagaimana, gitu, karena biasanya yang tertinggal adalah palace, kayak gitu ya, yang apa namanya, bangunan-bangunan yang sifatnya grande, besar, kayak gitu. Tapi kalau rumah, nah ini menarik karena mungkin tidak banyak yang tahu. Ini rumah-rumah yang dibuat di masa Kristen awal, gitu ya. Dia punya ciri khas tersendiri, gitu. Kalau teman-teman perhatikan, gitu ya. Ini adalah rumah-rumah dengan tembok yang tinggi, gitu.
Karena apa? Karena mungkin ya kita berbicara mengenai tingkat keamanannya yang saat itu belum stabil gitu ya. Jadi rumah itu dibuat menyerupai benteng gitu. Ini ada tembok-tembok yang tinggi dan masif gitu ya. Bagian ini. Tembok ini dibuat mengelilingi rumah ya dengan hanya sedikit entrance atau mungkin hanya 2 entrance ya, dengan pusatnya itu pada entrance utama tuh yang di depan ini. Oke ya. Entrance utama ini kemudian mengarahkan kita ke dalam gitu. Ini ada kolam ya, kalau kalian nonton film-film zaman Romawi gitu, maka biasanya kegiatan itu ya, interaksi antar manusianya itu terjadi di kolam depan ini. Nah, di sini. Ya. Saya dan Bu Ita suka sekali film Ben-Hur, dan di film Ben-Hur itu dialog antara Tirsa, Ben-Hur dan tokoh-tokoh di film itu terjadi di kolam depan itu, bukan di dalam rumahnya. Gitu ya. Jadi bagian dalam ini diproteksi dengan berlapis-lapis tembok. Ini teman-teman bisa lihat ya di tampilan ini ya. Bagian dalam ini menjadi bagian yang sangat private. Ini ciri-ciri society yang berada pada keadaan yang tidak aman gitu. Dia waspada gitu kan, sehingga kemudian dia memindahkan bagian-bagian yang lebih bersifat apa ya, kalau rumah gitu juga sebenarnya nggak terlalu tepat ya. Kalau rumah kayak gini kita ngomong soal, kita bilang bahwa ini publik ya nggak juga gitu kan. Tapi pokoknya banyak interaksi antara orang di dalam dengan dunia luarnya itu terjadi di bagian ini. Nah, satu kekhasannya dari rumah zaman itu, teman-teman perhatikan ada di sini nih. Nah, di bagian ini. Ya. Ini bisa merupakan kandang kuda gitu. Jadi kalau dia datang secara, misalnya ada orang gitu ya, orang datang dari sini gitu. Kalau dia mampir, dia akan lewat pintu ini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang punya rumah dia akan datang, lalu dia parkir dulu nih, dia simpan kendaraannya di sini. Apa yang mengingatkan kalian sama rumah-rumah di masa modern? Nah, rumah di masa modern kan juga kayak gitu. Satu akses ke pintu utama, itu ke garasi. Oke? Ya. Rumah kita kan banyak kayak gitu. Rumah saya juga kayak gitu. Kalau mau datang, kalau kita pas bawa mobil, masuknya kan dari garasi. Gitu kan. Nah, baru dari sini. Nanti ada ruang yang dikondisikan untuk menangkap ini semua kan. Nah, di dalam kasus ini rumah ini pertemuannya antara yang ruang garasi dengan yang datang dari entrance ini terjadi di kolam ini gitu loh. Nah, oke ya. Jadi kalau ditanya legasinya dari rumah-rumah di masa early Christianity itu dibandingkan dengan masa sekarang, saya pikir ini salah satu yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan gitu. Ya mungkin ada banyak banget ya pemikiran-pemikiran Romawi itu yang kemudian datang di masa sekarang. Saya baru nonton Mortal Kombat beberapa hari lalu gitu ya. Itu kan dibangun dari idenya dari video game kan. Di video game itu orang diadu, lalu kemudian ada yang menang, dan kemudian yang menang ini ya kemudian diadu dengan yang lainnya lagi dalam bentuk satu turnamen kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya warisan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi di era gladiator yang kemudian dipertandingkan di Colosseum dan beberapa bangunan yang Colosseum-like kayak gitu. Ya, jadi memang ada beberapa warisan yang tidak serta-merta kita lihat dari detail arsitekturnya aja, tapi dari style kehidupan masyarakatnya, dari aktivitinya, ya. Nah, ingat bahwa arsitektur itu nggak cuma artefak, ingat
Ya, arsitektur itu adalah bagian dari budaya. Budaya itu terdiri atas artefaknya, oke. Tapi kemudian ada tata nilai dan ada activity. Kadang-kadang yang diwariskan adalah activity-nya. Gitu. Karena artefaknya juga nggak selalu bisa bertahan ya. Artefak kan kaitannya sama material, kan kayak gitu. Kalau materialnya nggak durable, apalagi ini kita berbicara mengenai sesuatu yang sudah lewat 2000 tahun. Gitu ya. Makanya pastinya tidak semua bisa bertahan. Oke. Kalian pernah dengar sekolah minggu? Ya. Nah, jauh sebelum nama tersebut dicetuskan di Inggris, gitu ya. Kalau kita browsing mengenai the history of Sunday School, gitu ya, akan banyak site yang mengarahkan kita ke Inggris, gitu. Karena memang mereka yang secara resmi untuk mempopulerkan, gitu ya, officially sekolah yang dilakukan di hari Minggu, kayak gitu. Tapi percayalah bahwa itu sebenarnya hanya diteruskan dari satu activity yang sudah dimulai di masa tarik awal Masehi, gitu. Khususnya setelah era Edict of Milan itu ya, yang digagas oleh siapa? Kaisar Konstantin itu tadi. Nah, ini ya. Setelah era ini. Jadi modelnya itu tetap rumah benteng besar gitu. Kamu bisa lihat ini pagarnya itu atau dindingnya itu tinggi-tinggi gitu ya. Kebandingkan antara tingginya pagar, tingginya tembok dengan dimensi orangnya nih, perhatikan. Ya. Ya, tetap adalah sebuah rumah yang kemudian menawarkan satu tingkat keamanan yang tinggi dengan cara membuatkan tembok-tembok yang tebal dan masif gitu ya. Entrance juga kecil. Coba lihat. Nih, ya. Bagaimana cara mengakses? Mengaksesnya adalah datang dari entrance yang kecil seperti ini. Ini nanti kalau kalian belajar mengenai arsitektur Bali, coba perhatikan bagaimana satu masyarakat yang waspada gitu ya. Bali kan kayak gitu, temboknya tinggi, aksesnya kecil. Nggak bisa dilewatin oleh banyak orang. Aksesnya kecil, hanya bisa dilalui oleh satu orang, itu pun ya dibelok-belokkan sedemikian rupa, ya, seperti labirin saja gitu, sehingga orang kemudian yang di dalam malah nggak bisa lihat keluar, tapi yang dari luar juga nggak tahu aktivitas apa yang terjadi di dalam. Ya. Nah, rumahnya tuh kayak gini, ya. Jadi ini tetap ada courtyard-nya di tengah. Jadi tipikal rumah yang tadi ya. Nah, ada courtyard-nya di tengah. Terus kemudian, nah ini di bagian G inilah yang ditengarai menjadi bagian dari, dalam tanda kutip ya, gereja mula-mula gitu. Di awal-awalnya tuh kira-kira seperti ini. Ini kan tidak mirip dengan gereja-gereja yang arsitekturnya muncul di era-era Romawi juga, atau bahkan dengan era-era yang lebih modern. Oke. Tapi jangan salah bahwa yang disebut dengan gereja itu kan sebenarnya adalah activity, bukan fisik gedungnya, bukan artefaknya. Gitu ya. Kita selalu salah memahami bahwa yang disebut dengan gereja itu adalah sesuatu yang ada kaitannya sama gedungnya. Enggak. Gereja itu kan dari asal katanya itu kan igreja gitu ya, dari bahasa Portugis. Artinya adalah orang-orang yang berkumpul gitu. Jadi kumpulan orang. Nah, dalam hal ini dia menemui pengejauhan tahannya di sini gitu loh. Jadi orangnya berkumpul, maka disebutkan itu church ya di bagian G ini. Nah, yang F ini yang disebut dengan Sunday School. Nah, kamu-kamu yang pernah sekolah minggu di era modern pasti familiar ya dengan sistem ini. Jadi ada satu gereja besar yang di bagian ini yang dimana orang-orang dewasa berkumpul, kemudian orang-orang atau bukan orang, ya anak-anak kecil yang tidak mungkin untuk mengikuti ritualsnya, ya
tempat G ini kemudian dikumpulkan untuk membuat ritual mereka sendiri di bagian F. Ini yang kecil ini. Ini cikal bakal dari sekolah minggu modern. Ya, jadi kalau kamu yang pernah sekolah minggu, siapa Febri di sini pasti pernah ya, dan pasti jarang hadir gitu ya. Kamu ini kuliah aja jarang hadir, ya. Nah, itu cikal bakalnya di situ. Tentu saja sekarang sudah berubah, entrance-nya nggak lagi kecil gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan lagi society yang terancam kan kayak gitu. Oke ya. Nah, tapi sistemnya di mana ada satu courtyard, kemudian dia membagi sirkulasi ke beberapa bagian gitu. Itu tetap ada sampai hari ini. Gitu ya. Di bagian D ini ada baptistry untuk membaptis dari anak-anak kecil ini, gitu ya. Nah ini tidak selalu ada di bangunan gereja modern, karena memang dia sudah berinfiltrasi juga kan. Ritual sudah banyak berubah. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang sampai sekarang punya baptistry tertentu gitu ya. Karena dia memang masih menggunakan ritual yang sama persis dengan ketika ya pembaptisan di era masa itu gitu ya, yang dilakukan di sungai, sehingga harus ada bagian yang seperti ini nih ya, kemudian diisi kolam di bagian bawahnya sehingga orang itu ditenggelamkan begitu sebagai rituals yang melambangkan bagaimana dia disucikan untuk kemudian dihadapkan pada satu kehidupan yang baru kayak gitu. Oke, kita tinggalkan dulu ini mengenai sekolah minggu ini, tapi ini bagian yang penting ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kemudian melontarkan satu pertanyaan yang menarik bagi kamu mengenai rituals masyarakat di masa era Roman itu, ingat-ingat pada bagian ini. So, nah kalau di masa modern juga jangan lupa teman-teman pernah pasti dengar kata atrium gitu ya. Biasanya kalau kita berpikir, wah ini atrium kemana gitu, oh ke mall ada atrium gitu. Nah ini atrium yang beneran tuh yang kayak gini, gitu loh. Ya, nah, ini sebenarnya saya pengen zoom ini untuk memperlihatkan ini ke teman-teman gitu ya. Tapi ternyata ini PowerPoint yang versi lama yang nggak ada zoomnya. Harusnya kalau klik kanan tuh ada tuh, mana tuh? Ternyata nggak ada ya. Oke, fine. Nah kita lanjut aja. Nah, jadi ini entrance hall yang sering ditemui hari-hari ini di bangunan komersial gitu. Nah, atrium itu aslinya berasal dari zaman Romawi Kristen awal. Dia itu central court yang tadi itu sempat kita bahas sepintas gitu ya. Jadi ada central court-nya, meskipun ini tidak terlalu sama karena ini bagian dari basilika kayak gitu ya. Nah, ini yang diperlihatkan di gambar ini adalah central court di rumah Romawi lama ya. Kemudian ketika setelah si Konstantin itu menerbitkan di Edict of Milan yang tahun 313 itu tadi, bagian ini banyak yang kemudian diambil menjadi gereja gitu ya. Nah, ini yang lebih banyak kemudian menjadi model dari gereja-gereja di masa yang lebih modern ketimbang yang rumah yang tadi itu. Kenapa ya? Tentu saja karena kemampuan untuk memberikan atau mewadahi aktivitas dalam jumlah gathering yang besar kayak gitu ya, itu lebih dimungkinkan di fungsi yang ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai atrium, jangan kemudian teman-teman langsung berpikir atriumnya itu kayak atrium plaza apa kayak gitu ya, enggak persis seperti itu. Ini cikal bakalnya atrium itu yang kayak gini. Oke ya, kita coba lanjutkan lagi. Nah, beberapa rumah di situ, gitu ya, itu memperlihatkan bagaimana upaya-upaya yang sederhana untuk mewadahi bentang lebar. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai satu ruang yang bisa mewadahi orang gathering dalam jumlah yang cukup besar, gitu ya. Teman-teman, silakan dilihat bagian ini, gitu misalnya ya, dimana ini untuk gathering katakanlah 300-500 orang itu sudah cukup memadai gitu. Jadi dia tidak harus menggunakan solusi-solusi yang grande banget seperti solusi-solusinya Konstantin.
ya, membangun kubah atau menggunakan batu-batu di Roman art yang kita pelajari pada minggu-minggu kemarin, itu udah terlalu sophisticated gitu. Memang teknologinya dimungkinkan, tapi kan mahal gitu ya. Nah, beberapa sudah menggunakan teknologi kuda-kuda kayu seperti yang teman-teman kenal di sini. Dan nanti perhatikan gitu ya, bahwa surprisingly beberapa detailnya itu bertahan sampai hari ini. Gitu ya. Jadi mungkin saja bahwa arsitektur ini tidak terlalu banyak legasinya di dalam bentuk yang besar, tapi dalam detail belum tentu. Ya, detail-detailnya bisa dilihat kok di zaman sekarang gitu ya. Terutama untuk misalnya fungsi-fungsi yang tidak terlalu besar. Jadi misalnya kalau untuk mendesain satu ruang gathering bagi 300 sampai 500 orang, untuk apa menggunakan dome yang begitu mahal, dan bahkan sampai hari ini kita nggak terlalu tahu loh cara membangunnya itu persisnya itu seperti apa, ya, karena kita nggak terlalu tahu, asumsinya bahwa itu mestinya canggih gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini kan kita tahu, ya, kuda-kuda kayu ini kan adalah sesuatu struktur yang cukup sederhana yang bisa dikerjakan oleh tukang kebanyakan, gitu ya. Dan kemudian untuk mewadahi aktivitas ya sudah cukup. Gitu. Jadi ini pada akhirnya diperuntukkan bagi masyarakat yang mungkin tidak terlalu membutuhkan wide span yang cukup lebar gitu ya. Jadi misalkan untuk nah teman-teman tahu kalau kuda-kuda kayu bisa bertahan, kok bisa bertahan? Bisa di-span sampai berapa meter? 10 meter? Bisa? Bisa kan? Nah, cukup yang ini. Oke. Ya. Nah, kita lihat bahwa memang span-nya ini katakanlah tidak terlalu panjang. Nah, di bagian yang sayap-sayap ini gitu ya, on the right wing and left wing, ini dibuatkan dengan topangan dari kolom-kolom. Kalau ruangannya tidak terlalu membutuhkan bentang lebar, misalnya, kan tetap dimungkinkan ya. Jadi misalnya di sini, apa kolom-kolom yang ada di sini itu akan mengganggu dari aktivitasnya? Enggak kan? Karena aktivitas ini dijalankan memang di koridor ini. Ya, ada nave, ada isles. Nah, ini isles-nya, isles tidak akan terganggu meskipun ada kolomnya juga, karena memang peruntukannya bukan untuk sesuatu yang dibebaskan dari kolom gitu. Jadi make sense kan untuk apa kita memaksakan menggunakan teknologi yang mahal. Nah, arsitektur ini cukup memberikan jawaban untuk bagaimana mewadahi dari fungsi-fungsi yang ada di level yang tidak terlalu high class gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini detail-detailnya teman-teman, ya, detail-detail yang kalau ini dilihat sepintas saja, gitu ya, kalian pasti akan teringat kuliah-kuliah saya di SK1. Ya kan? Ya, bandingkan aja dengan detail konstruksi kayu modern yang teman-teman pelajari di SK1. Persamaannya ada nggak? Nah, ternyata kan banyak, gitu ya. Minimal secara prinsip, teman-teman. Jadi orang-orang di Romawi ini sudah mulai menemukan prinsip kekakuan segitiga, kayak gitu ya. Meskipun nggak selalu diterapkan dengan konsekuen seperti sekarang, gitu ya. Coba kalau teman-teman perhatikan, ini memang segitiga nih ya. Nah, ini bentuk segitiga, tapi di sini masih tersisa, oke, yang segi 4. Ini juga masih tersisa yang segi 4 di dalam struktur, gitu ya. Nah, mungkin pada saat itu kekakuan segitiga itu belum dianggap terlalu penting gitu, sehingga masih ada detail-detail yang seperti ini. Cuman kalau teman-teman perhatikan juga, ya sekalipun yang ini segi 4 gitu ya, tapi topangan di bagian tumpuan pojok-pojoknya kan sebenarnya segitiga juga gitu. Dan ini dicapai dengan cara seperti ini. Coba perhatikan detailingnya, oke? Ya. Cara mengkakukan pertemuan antara balok tarik dan ini ya, yang ini. Cara mengkakukan pertemuan antara balok tarik dan kaki kuda-kuda dengan cara dibehel.
Sama ya, mirip ya, dengan yang dilakukan di masa sekarang. Artinya apa? Artinya orang zaman itu juga sudah ngerti MedTech, teman-teman. Nih, lihat. Dia sudah ngerti bahwa ini adalah arah gayanya, coba. Kalau ada gaya yang turun secara vertikal seperti ini, dia akan dialihkan ke yang sini ya, yang sini. Nah, ini ya. Dialihkan ke sini. Sehingga resultan gayanya sebenarnya kalau yang horizontal ini siapa ya? Kaki kuda-kuda ini kan akan mengarah ke sana. Nih, ya. Orang zaman dulu udah ngerti MedTech. Jangan kayak kamu nggak ngerti MedTech. Pasti kamu bingung apa yang saya terangin sekarang ini kan? Nah, ini kan arah gayanya kan seperti ini, ya. Dia dibawa ke arah sini, sehingga harus ada perlawanan supaya kaki kuda-kudanya tidak nyasar ke sana. Nah, dipasangkanlah di bagian sini ada balok tariknya kan, bener nggak? Ya, balok tarik ini kan menarik dari kaki kuda-kuda itu untuk ke arah yang berlawanan, gitu ya, daripada yang ini. Sehingga apa? Sehingga di bagian sini arah gayanya menjadi netral. Ya, apa itu? Cremona. Silahkan kamu, kalau kamu mau hitung itu secara Cremona, mah enggak gitu ya. Mau dihitung dengan cara Ritter juga silahkan kayak gitu. Tapi kamu akan menemukan bahwa saya benar. Ya. Jadi orang-orang zaman itu benar-benar sudah menguasai apa prinsip-prinsip struktur kuda-kuda gitu. Bukan hanya menguasai detailingnya ya, justru detailingnya ini mereka bikin karena mereka mengerti konsep strukturnya. Oke, jadi kalau ada yang kemudian menyatakan bahwa di masa Romawi itu orang belum terlalu menguasai mekanika gitu ya, dan bahwa mekanika itu baru dikuasai orang ya, matematika gitu ya terutama itu baru dikuasai orang di akhir masa Gothic dan Renaissance, awal dari Renaissance gitu ya, itu somehow mungkin bisa didebat dengan bagaimana gambar-gambar di bawah ini ya bercerita kepada kita gitu. Oke, ya ini bangunan yang paling fenomenal ya, dia besar dan mewakili keagungan masanya gitu ya. Ini Old Saint Peter. Ini bukan Saint Peter yang sekarang. Oke, ya. Ini yang tahun 333 AD yang belum direnov. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk fungsi yang juga besar ya, fungsi yang sebesar itu, dia pakai struktur ini loh. Dia pakai struktur rangka dengan material kayu. Oke, ya. Jadi kita bisa melihat bahwasannya material kayu itu juga punya satu posisi yang penting pada hari-hari itu. Jadi Roman ini nggak cuman art aja gitu ya, dan kemudian diduplikasi dengan cara di array sejajar atau array polar seperti yang kita lihat pada minggu-minggu kemarin, enggak juga gitu. Jadi bisa jadi ya, terutama untuk bagian atapnya ya, kalau teman-teman perhatikan ini atapnya yang panjang ini ya, bisa jadi itu adalah serangkaian dari kuda-kuda sederhana. Nih saya gambarin aja ya. Nah, kuda-kuda sederhana yang kemudian di copy ya secara multiple ke arah, nah dari sini bikin satu gitu ya, dan kemudian di copy secara multiple ke arah belakang. Udah jadi bangunannya seperti ini. Ya, menarik ya. Kalau dari denahnya, mungkin ini adalah cikal bakal ya dari denah-denah yang sifatnya cross kayak gitu ya, yang kemudian kita kenal pada hari-hari ini. Banyak gereja yang masih menggunakan detail seperti ini. Ya. Penting kayak gitu? Ya mungkin secara fungsi tidak. Tapi what can I say? Orang kan sukanya sesuatu yang simbolik. Jadi kalau nilai-nilai yang dia yakini bisa disimbolkan dengan denah kayak begitu, meskipun dia tidak efektif,
kita udah belajar yang efektif itu kan yang dilakukan oleh Konstantin di struktur dom di Romawi Timur ya, itu kan yang paling efektif. Tapi selama orang masih menganggap bahwa sesuatu yang simbolik itu kemudian memuaskan dia dan kemudian bisa menunjukkan jati diri dia, gitu ya. Nah, dengan ini tetap dipakai. Tapi coba kamu bayangkan, kalau kita bicara fungsional gitu ya, misalkan kamu berdiri di sini dan kemudian melakukan satu aktivitas yang harus disimak oleh orang-orang yang duduknya di bagian belakang sini. Tidur semua itu. Jadi kasih kuliah gitu ya, kasih kuliah di depan ini, di sini gitu ya. Habis kemudian disimak oleh orang-orang di bagian bawah. Tidak, orang masa modern sudah menyadari bahwa ini tidak efektif gitu. Tapi bahwasanya denah seperti ini kemudian masih dipakai, ya. Denah salib Romawi itu masih dipakai, ya. Karena apa? Ya justru karena kata-kata Romawinya itu ada sesuatu yang simbolik di situ kan. Sesuatu di mana ajaran pertama kali muncul kayak gitu ya. Ada romantismenya juga. Zaman modern ini orang banyak yang suka wacana gitu ya. Kembali ke awal kayak gitu. Kembali ke suatu ajaran yang dianggap lebih murni gitu ya. Jadi setback langsung ke masa yang lebih lebih dahulu. Padahal tidak efektif. Oke, kita lanjutin. Nah, ini gambaran yang lebih baik ya daripada yang tadi, ada 3D-nya segala. Tetap orang itu disediakan ruang untuk berinteraksi di bagian depan gitu ya, ini untuk kemudian masuk ke tempat yang hierarkinya lebih tinggi kalau kita berbicara mengenai hierarki, atau kemudian sesuatu yang mau dikatakan lebih privat kayak gitu ya juga ya salah di bagian dalam sini gitu. Karena apa? Karena ya, saya lebih prefer kita berbicara hierarki sih ya. Karena pada akhirnya itu jadi universal teman-teman. Coba kamu perhatikan tatanan ini kan persis dengan apa yang kita temui di arsitektur Bali gitu misalnya ya. Ada zona, kalau kita berbicara mengenai zoning gitu ya. Ada zona, ini zona 1, ada zona 2, ini zona yang 3 gitu kan. Lalu kemudian zona ini shifternya adalah gate. Perhatikan. Nih, gate 1. Ini gate 2. Apa bedanya dengan arsitektur Bali? Oh, arsitektur Bali berbicaranya lewat mandala, Pak. Mandala kan sama aja. Gitu kan? Ini Nista Mandala. Ya. Terus kemudian Madhya Mandala di sini, ini utama Mandala. Sistemnya 3 juga kan, pembagiannya seperti itu. Dan mandala kan sistemnya hierarkis, oke? Ya, jadi yang Madhya lebih tinggi daripada yang Nista, yang utama lebih tinggi daripada yang keduanya. Gitu. Jadi pastinya kalau misalkan teman-teman lihat, teman-teman berada di sini nih misalnya kita saya gambarin aja. Nah, ketika kita berada di sini, ini kan bagian zona kedua gitu ya. Yang kemudian hierarkinya itu lebih tinggi daripada yang zona di luarnya. Tapi dia kalah tinggi daripada hierarki yang ada di bagian dalam sini. Kalau sudah berbicara hierarkinya berbeda, mestinya aktivitasnya kemudian juga berbeda, gitu ya. Karena tata nilai yang diusung sudah beda lagi antara zona-zona ini. Nah, ini bagian dalamnya. Kita bisa lihat dari section, dari potongan di sini, oke? Ya, jadi ini bagian dalam yang kemudian tadinya itu kan hanya sebagai satu rumah tinggal. Ini bukan rumah tinggal, tapi bagian ini kan pola yang diadopsi dari rumah tinggal versi lama kan kayak gitu ya. Nah, ternyata di bagian dalam ini dia memiliki di sini memiliki hierarki yang menjadi lebih tinggi gitu. Kenapa hierarkinya menjadi lebih tinggi? Karena aktivitasnya udah beda lagi. Tadinya ini rumah gitu ya. Terus kemudian kan dia dibebani fungsi-fungsi yang baru. Ada yang jadi tempat ibadah, ada yang jadi tempat pertemuan kayak gitu. Yang jadi tempat ibadah, kemudian berlaku sistem yang kayak tadi tuh, yang kayak mandala tadi. Jadi shifting, ya.
gerbangnya itu menjadi satu sarana untuk mengajarkan kepada orang gitu loh, untuk memberitahu orang bahwa hey, kamu sudah pindah zona loh. Gitu. Ya. Okay. Nah balik lagi kalau kita lihat denahnya itu menjadi yang kayak begini. Ya. Nah kalau lihat arah tanda panahnya, makin ke sini itu hierarki makin tinggi. Jadi bahkan ketika kita berada di satu zona pun, di dalam zonanya ada hierarkinya lagi, gitu. Ya, nah, kenapa saya katakan begitu? Ya karena memang kalau melihat dari aktivitasnya yang sekarang, gitu ya, itu tergambarkan juga. Ini kan, sebentar mana sih kursornya nih? Nah, bagian ini kan menjadi sentral ritual, sentral aktivitinya gitu ya. Sementara aksesnya kan dari bagian sini. Artinya apa? Artinya ada satu pergeseran di sini ya. Ketika kita makin mendekati sentral, maka hierarki menjadi lebih tinggi. Ini jadi sesuatu yang terekam dan kemudian teraplikasikan secara luas, ya teman-teman ya. Jadi kan memang demikian biasanya. Sesuatu yang sudah terbukti berhasil, lalu kemudian diduplikasi di tempat lain dengan cara yang sama, lalu kemudian diduplikasi lagi di tempat lain dengan cara yang sama. Ini universal. Di seluruh dunia kita ketemu pola-pola yang kayak begitu. Ya, jadi segala sesuatu yang sudah berhasil, kemudian dibuat lagi dan dibuat lagi dengan cara yang sama. Ya, susah move on. Nggak ada breakthrough-nya. Oke, tapi breakthrough-nya nanti ada. Ganti peradaban, ganti lagi. Cuman kita bisa lihat dari sini gambarannya kira-kira kayak begini. Oke, ya. Nah, itu aja yang mau ditampilkan. Gitu ya, saya stop sharing dulu. Nah, sambil teman-teman berpikir untuk mungkin nanti mau ada pertanyaan atau apa, kita coba simak dulu yang satu ini gitu ya. Ini kalau teman-teman mau ke Roma, silahkan lihat ini dan kemudian nanti bisa diusulkan ke Unicom gitu ya, pada saat kita planning a visit to Rome. The Eternal City is packed with beautiful monuments, grand buildings, and magnificent attractions. So this is why we've produced dozens of videos which will help you plan your time in Rome. But first, let's start with Rome's top 10 must-visit places. Starting with the Vatican. The smallest country in the world, with a population around 800 people, is also one of the biggest tourist destinations in the world. It could well take you a full day to explore all the treasures this complex holds. So it might be a good idea to avoid the long lines by pre-booking your tickets. You should also obey the dress code or else you will not be allowed to enter, so be sure to cover your shoulders and knees. Next, let's head to the Trevi Fountains. Mainly remembered for the iconic scene from Fellini's movie La Dolce Vita, this is the biggest Baroque fountain in the city, rising 26 meters high and 49 meters wide. According to legend, if you throw a coin into the fountain, you'll return to Rome once more. Just make sure you use your right hand. Don't miss the Trevi Fountains illuminated at night, as this out-of-scale fountain is even more impressive after dark. Learn more about Rome's nightlife in our special video guide at vidtor.com. Our third must-see attraction is the Pantheon, one of Rome's oldest buildings still standing. It was originally built in 118 AD, and according to legend, it was built at the exact same place that Rome's founder Romulus was buried. Its original purpose was a worship place for Roman pagan gods, but no one knows exactly how they performed their ceremonies, as this temple doesn't look like any other Roman temple.
In fact, the famous Michelangelo felt it was built by angels rather than human beings. No wonder then, it became the most imitated building in the ancient world. Moving to another ancient landmark, it's the Roman Forum, located right at the heart of the ancient city that ruled the world for 1,000 years. Here, you could find Rome's most important public buildings, and the top sites include the Ark of Titus, the Temple of Saturn in Vesta, and the Church of San Luca in Martina. The entrance tickets to the Forum include a visit to the Colosseum, so check vidtour.com to watch additional guides for all of the top attractions in the Eternal City. Our next attraction is the Piazza Navona, which is probably the most beautiful square in Rome, surrounded with many restaurants and ice cream shops. The piazza also presents 3 different fountains. The most important one is the Fountain of 4 Rivers. Designed by Bernini, the fountain shows 4 figures which represent the Nile, the Ganges, the Danube, and Rio della Plata. Another worthwhile attraction in the piazza is the St. Ignace Church, which is considered to be one of the most important Baroque masterpieces of the city. The next must-visit place is the district of Trastevere. This area is the international district of the city since Roman days, and even today, this area attracts most of the foreigners who've made Rome their home. What makes this area so special is not only the extraordinary monuments, but its unique atmosphere. Unlike other districts in the city, Trastevere is a safe and friendly neighborhood day and night. Looking for a place to eat or drink? Check Piazza Santa Maria, which is a popular gathering place. Attraction number 4 is Testaccio, named after the 8th hill of Rome, which is actually an artificial, man-made hill. Stretching along the Tiber River, this area is all about the authentic vibe of modern Rome. It is also the place to find the supporter club for the city's football club, AS Roma. Testaccio is packed with great restaurants and bars, popular among locals, making it a perfect area for a great night out. Check our video guide about Rome's nightlife for more ideas about an evening out in Rome. Should you feel overwhelmed and exhausted by all that sightseeing, you could head to a number 3 attraction, Villa Borghese, the largest public park in the city. The park is located only minutes away from the Spanish Steps and Piazza del Popolo. Villa Borghese is also called the Park of the Museums, as it is home for several of them. Galleria Borghese, which has a collection of sculptures and paintings from artists like Raphael and Bernini, is one of them. Other museums in the park include Galleria Nazionale and Museo Nazionale Etrusco, which presents pre-Roman objects. Next to the park, you can find our next landmark, the elegant Via Veneto. For those who love shopping, Via Veneto has been considered for years to be the most expensive shopping street in Rome. If shopping is not your thing, you might want to enjoy some coffee at one of the many cafes along the street, or walk towards Piazza Barberini to view the Fountain of Triton, designed by Bernini, and to visit the fascinating Capuchin Church and its crypt decorated with the bones of 4,000 monks. And finally, our last must-visit attraction is one of the world's most famous buildings, the Colosseum. It is a very popular tourist destination, so expect long lines in peak seasons and weekends. Our tip is to plan your visit in the late afternoon hours, which are less busy. This amazing amphitheater used to successfully host 55,000 Romans who enjoyed the competitions between slaves and prisoners. The shows used to run one by one until the ground became too soaked with blood. There is much more to say about Rome, so make sure you visit us at vidtour.com to find more free video guides about the Eternal City. Oke,
Baik, ya kita sudah lihat beberapa bagian yang merepresentasikan keseluruhan keagungan dari arsitektur Romawi tadi ya. Tidak hanya arsitektur dari masa Kristen awal, tapi juga beberapa bagian yang merepresentasikan kehebatan dan kebesaran dari arsitektur Romawi. Jadi sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena ini adalah materi terakhir kita ya. Materi terakhir kita menjelang ujian tengah semester. Jadi silahkan, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, this is your last chance. Soalnya kalau nanti udah di ujian ya jangan nanya. Ujian tuh giliran saya yang nanya gitu loh. Oke, tentang ujian juga ya. Ujian itu akan diselenggarakan di biasanya. Nah teman-teman nanti perhatikan baik-baik ya. Coba nanti cek di jadwal kita gitu. Ada yang mengatakan bahwa tanggal 24 Mei itu kita akan mulai ujian gitu ya. Nah, kalau memang sesuai dengan jadwal yang itu, maka 26 adalah tanggal di mana kita akan ujian arsitektur modern. Cuman masalahnya kan tanggal 26 itu adalah hari libur ya. Ada sebentar hari raya apa tuh? Hari raya Waisak. Nah, jadi mungkin nanti kita akan mengundurkan ke minggu setelahnya. Tapi saya sangat menyarankan nanti teman-teman kita lihat aja di jadwal resmi yang akan segera dipublish oleh Prodi gitu ya. Mbak Ikut sedang menggodok jadwalnya. Nah, yang saya mau kasih tahu bahwa teman-teman boleh nggak hadir di kuliah yang manapun juga, tapi jangan sampai nggak hadir di kuliah ke-8 atau UTS itu ya, karena itu penting banget untuk nilai kalian. 40% dari seluruh nilai kita kan datangnya dari situ ya, jadi jangan sampai kemudian nanti salah jadwal lah, atau kemudian nggak bangun pada waktunya gitu ya, atau kemudian terlewat. Itu kan sering sekali terjadi di tahun-tahun kemarin ya. Nah, sekarang jangan kejadian kayak begitu, dan jangan tanya ujian susulan gitu ya, karena nggak akan ada. Saya nggak kasih ujian susulan. Jadi kita semua harus hadir pada hari ujian tengah semester. Kita kerjakan sama-sama soalnya, kita selesai sama-sama ya, dan jangan ada alasan-alasan mengenai kesulitan jaringan lah, kemudian terlempar keluar lah. Untuk itulah saya kasih tahu dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi kita akan ujian persis seperti ketika kita ujian luring ya, meskipun kita daring sekarang. Jadi kita akan masuk kelas bersama-sama, kita akan buka soal bersama-sama, dan kalau kalian keluar dari kelas ya artinya itu dianggap bahwa sudah mengerjakan ujian kayak gitu. Yang akan dinilai adalah yang submit ya, jadi yang mengumpulkan pada hari ujian itu, pada jam ujian itu. Soalnya kemungkinan terbesar saya akan buat di form Google gitu ya, jadi formnya akan diaktifasi pada jam ujian, jadi teman-teman tidak bisa mengerjakan di luar jam ujian ya, kayak gitu aja. Samalah dengan ujian luring gitu ya, ujian biasa gitu. Jadi kita udah tidak perlu lagi seperti yang ada tahun kemarin gitu ya. Kalau tahun kemarin itu kan baru percobaan tuh, kita baru masih gagap teknologi, kita masih kayak gini tuh ternyata kuliah online, sehingga ada beberapa yang kemudian tidak bisa masuk lah ya, kemudian ada kendala dengan
kendala jaringan, kendala nggak punya kuota, macam-macam kayak gitu ya. Ini kan sudah 1 tahun lewat, kita eliminir itu semua. Oke. Benar nih, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan kamera dihidupkan. Ya, kita ambil bukti kuliah. Wah, ada Kak Sandi juga ya. Nah, ini ada Nayu juga. Wah, rajin-rajin kalian semua sekarang ya. Oke, ayo hidupkan, hidupkan. Ya, berikan senyum yang paling baik, teman-teman. Kasih jempol. Kita ambil gambar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Kalian boleh leave. Tunggu pengumuman dari Prodi di mailbox masing-masing ya. Sehat selalu, tetap semangat. Amin.